Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02 ya. Terima kasih yang sudah mensupport Mimin dan subscribe Mimin ya. Kali ini saya akan membawakan novel The Story of Yachen bab 4154 sampai bab 4160 ya. Jadi 6 bab ya. Kali ini saya akan membawakan The Story of Yachen karena ada keterlambatannya, mohon maaf ya. Langsung saja ke ceritanya ya. Sorry. Di mana Claudia dan Yachen bertemu, yaitu lagi mengobrol, dan di saat itu Li Chauvin disuruh Yachen untuk membeli pancake tanpa panjang ribet atau panjang lebar ya. Langsung ke ceritanya, bab 4154. Kalimat pendek Yachen benar-benar mengejutkan Claudia. Dia tanpa sadar menutupi bekas luka di wajahnya dan berkata, "Kamu, bagaimana kamu bisa memastikan itu?" Yachen berkata dengan acuh tak acuhnya, "Meskipun bekas luka Anda sangatlah nyata, itu hanya efek visual. Jika itu adalah bekas luka yang nyata, itu masih merupakan bagian dari jaringan tubuh Anda. Dengan kata lain, bekas luka asli masih hidup. Bekas luka palsu, tidak peduli seberapa realistisnya, itu hanyalah palsu." Penjelasan Yachen membuat Claudia agak tidak bisa mengerti. Dia bisa mengerti bahwa bekas luka itu palsu, tapi dia tidak mengerti bagaimana Yachen bisa tahu bahwa itu palsu. Bagi Yachen, kemampuan prinsip aura jauh melampaui penglihatan. Ketika dia melihat wajah pertama Claudia, dia menemukan bahwa bekas luka Claudia benar-benarlah tidak nyata. Ini seperti bunga buatan yang realistis, hanya dapat membuat penampilan yang sama persis, tetapi tidak dapat membuat vitalitas bunga asli itu sendiri. Dari titik ini saja Yachen dapat menilai bahwa bekas luka ini di wajahnya itu palsu. Pada saat itulah dia menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Claudia. Hanya saja belum mengetahui apa niat Claudia untuk menyebutkan dirinya ke Kanada. Jadi dia bertanya, "Claudia, saya harap Anda bisa memberitahu saya dengan jujur, dan jujur, lebih jujur, bahaya apa yang dimiliki oleh Chauvin." Claudia ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Kakak Chauvin sekarang telah menjadi sasaran setingkat kejahatan Italia di Vancouver. Jika Anda tidak membawanya keluar dari Kanada ini, Goli dan yang lainnya akan segera menyerang kakak Chauvin." Yachen mengulurkan kening dan bertanya, "Chauvin adalah seorang gadis Cina yang menjalankan sebuah toko serba ada, dan dia tidak memiliki latar belakang atau banyak properti apapun. Mengapa kelompok kriminal menargetkannya? Apakah mereka mencoba menculiknya untuk tebusan?" "Tidak, itu tidak," Claudia berkata dengan sangatlah serius. "Mereka jauh lebih jahat daripada penculik dan pemerasan." Berbicara tentang ini, Claudia menambahkan, di wilayah abu-abu Eropa dan Amerika Serikat, industri yang paling menguntungkan adalah racun dan wanita, terutama wanita, karena di dunia bawah tanah, wanita adalah tambang emas tanpa biaya. Mereka akan menculik wanita muda dan cantik, menyelundupkannya ke luar negeri, dan menjualnya di Eropa atau Amerika. Wanita dengan keterampilan dan kepolosannya biasanya dipilih dan dikemas dan dikirim ke pelelangan di dunia bawah tanah, dan harga transaksinya mungkin lebih dari $1 juta atau lebih. Dan para wanita yang biasa-biasa saja atau yang tidak lagi memenuhi syarat untuk dilelang akan dijual oleh mereka ke geng-geng Aljazair yang beroperasi di Eropa umumnya. Hanya ada satu nasib, yaitu yang dibawa paksaan mereka. Mereka terus terlibat dalam hal itu. Perdagangan daging dan darah yang kotor, reduksi menjadi alat untuk menghasilkan uang seumur hidup, sampai kehilangan nilainya dan dibunuh dan dibuang jika nggak laku. Awalnya kelompok Italia juga melakukan hal-hal menyakitkan semacam ini. Kemudian setelah ayahku mengambil alih atas sasaran itu, ibuku, hal semacam ini benar-benar dihentikan oleh ayahku. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan kelompok Italia di Vancouver tidak terlalu baik. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Asia telah meningkat sangatlah cepat di Kanada. Kelompok Cina, kelompok Vietnam, dan kelompok Korea terus berkembang, dan Amerika semakin memperhatikan di wilayah itu. Kelompok Italia terus menyusut, jadi semua jenis pendapatan turunlah sangat drastis. Goli selalu menyarankan agar ayahku bekerja sama dengan beberapa kelompok besar di Eropa dan Amerika dalam bisnis kependudukannya. Menculik gadis-gadis dari Kanada dan terutama turis imigran baru atau penumpang gelap, dan kemudian menyelundupkannya mereka ke luar negeri dan menyerahkannya kepada mereka yang besar. Kelompok Eropa dan Amerika untuk bekerja sama di industri dan hampir tidak ada biaya, dan setidaknya ratusan juta dolar dapat diperoleh setahun. Tetapi
ayah saya tidak pernah setuju dalam hal itu. Dan juga karena ini dia memiliki dendam dengan ayah saya. Setelah ayah saya terbunuh, mereka memulai kembali bisnisnya. Baru-baru ini seringlah terjadi kasus kehilangan wanita muda di Vancouver, dan sekitarnya hanya dalam 2 bulan ada lebih dari 20 kasus, tetapi lebih dari setengahnya adalah penumpang gelap. Jadi polisi Vancouver juga menutup mata. Ketika Ye Chen mendengar ini, nadinya meledak. Dia tidak bisa meragukan keasliannya. Apa yang dikatakan Claudia, karena dunia tidak pernah sedamai yang sebaik yang terlihat oleh orang-orang biasa. Janganlah lihat ekonomi Eropa dan Amerika Serikat yang sangatlah maju. Tetapi dunia bawah tanah Eropa dan Amerika Serikat adalah tempat paling kotor di dunia. Tidak ada siapa-siapa. Dan Claudia sendiri, putri seorang mantan pemimpin mafia, pasti pernah mendengar hal ini. Dia paling marah karena anggota geng ini dengan tangan dan kaki benar-benar mendapat untung besar dengan menjual wanita-wanita yang benar-benar keterlaluan. Jadi, dia menahan amarahnya dan bertanya kepada Claudia, "Lalu, bagaimana kamu tahu bahwa Guoli akan menyerang Chauvin?" Claudia mengeluarkan senter seperti lipstick dari sakunya dan berkata, "Ini adalah senter ungu muda dengan sepanjang gelombang tertentu, yang tidak sama dengan sepanjang gelombang cahaya ungu yang digunakan untuk verifikasi uang kertas umum. Dan itu tidak mudah untuk dibeli. Pasar ada juga ramuan khusus untuk cocok dengan senter cahaya ungu ini. Ramuannya hanya akan dikembangkan dan dibawa cahaya ungu sepanjang gelombang ini. Setelah mereka memilih target, mereka akan menggunakan ramuan ini untuk menggambar gambar tertentu di pintu dari target yang dipilih yang ditandai. Ini adalah aturan yang dibuat antara beberapa geng untuk menghindari persaingan satu sama lain. Mereka membatasi jumlah maksimum tanda untuk geng yang sama pada saat yang sama. Jika ada tanda geng di pintu rumah tertentu dan jumlah tanda ditandai dalam batas atas geng, itu membuktikan bahwa geng ini telah memilih rumah ini sebagai target dan memiliki kesempatan sehingga geng ini tidak bisa lagi menyerang rumah ini. Setelah mengatakan itu, Claudia memandang Ye Chen dan berkata, "Pada hari aku mengirimmu pesan teks adalah pertama kalinya aku menemukan tanda yang ditinggalkan oleh Guoli dan yang lainnya di pintu rumah Bibi Lee." Ye Chen bertanya lagi, "Lalu mengapa Anda menghubungi saya?" Claudia menjelaskan, "Karena Nona Chauvin paling sering menyebutkan nama Anda. Di matanya Anda maha kuasa. Jadi saya diam-diam menggunakan ponselnya untuk menemukan nomor telepon Anda dan ingin meminta Anda untuk membantunya." Ye Chen mengangguk ringan dan bertanya, "Sudahkah Anda memberitahu Chauvin tentang hal ini?" "Tidak." Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Orang-orang Guoli telah mengincarnya dan alasan mengapa mereka belum memulai adalah karena mereka belum menemukan waktu yang tepat. Tetapi jika dia meninggalkan Vancouver sendirian kali ini, itu hanya akan mempercepat tindakan pihak lain. Jadi saya telah mengikuti Nona Chauvin selama 2 hari terakhir. Saya menelpon polisi palsu beberapa kali melalui panggilan telepon anonim di malam hari, yang menarik mobil patroli polisi yang hampir tidak menunda pihak lain selama beberapa hari. Tetapi bagaimanapun juga itu bukan rencana yang jangka panjang, bukan?" Ye Chen mengurutkan kening dan mengingatkan apa yang dikatakan Guoli pada Lee Chauvin barusan dan bertanya, "Seperti yang kamu katakan, Guoli akan menyerang Chauvin malam ini." Claudia berkata, "Guoli memiliki arti seperti itu. Bagi kakak Chauvin, dia telah berusaha meyakinkan kakak Chauvin untuk menerima pengejarannya. Dia akan datang ke sini sekali atau 2 kali sehari akhir-akhir ini. Tetapi kakak Chauvin tidak pernah setuju atau tidak pernah merespon. Dari apa yang saya tahu tentang dia, kesabarannya haruslah hampir habis." Setelah mendengar ikan ini, Ye Chen, dia sedikit mengangguk. Tampaknya perbuatan baik Lee Chauvin kepada Claudia masih menuai buah yang baik. Jika Claudia tidak menemukan cara untuk melindunginya, aku khawatir dia tidak sabar untuk menunggu datanya, lalu diculik. Memikirkan hal ini, Ye Chen memandang Claudia dan berkata dengan seriusnya, "Terima kasih, Claudia. Jika bukan karenamu, Chauvin mungkin mengalami kecelakaan yang tidak kita ketahui." Claudia berkata dengan seriusnya, "Jika Bibi Lee dan kakak Chauvin tidak menerimaku, aku khawatir aku tidak akan memiliki tempat tinggal tetap sekarang." Ye Chen melihat bekas luka palsu di wajahnya dan bertanya, "Alasan mengapa kamu berpura-pura terbakar adalah karena kamu takut dan menjadi sasaran mereka, bukan?" "Ya, itu benar." Claudia mengangguk dan berkata, "Lagi pula bukan hanya keluarga Guoli yang melakukan hal semacam ini di Vancouver, tetapi ada beberapa geng lain juga melakukan bisnis yang sama. Saya yakin Guoli juga melakukan bisnis semacam ini. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku."
Tetapi mereka tidak bisa memastikan bahwa geng lain tidak melakukan apapun padaku. Jadi lebih aman berpura-pura seperti ini. Bagaimanapun juga, tidak ada yang tertarik pada orang yang wanita dengan separuh wajahnya yang terbakar seperti saya. Saat ini dia mengatakan itu, dia berkata kepada Ye Chen dengan cemasnya, "Tuan Ye, sebelum gelap bawa kakak Chauvin ke bandara secara langsung. Selama Anda membawanya keluar dari Kanada, Guoli dan yang lainnya tidak dapat melakukan apa-apa padanya dan menghilang." Ye Chen mencibir dan menggelengkan kepalanya dan bertanya padanya, "Berapa banyak di grup Italia itu? Geng Italia itu?" Claudia berkata, "Ada banyak dari mereka, setidaknya 7 atau 800. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka sendirian." Ye Chen mendengus dan berkata dengan ringannya, 7 atau 800? Itu sangatlah sedikit, sangatlah kurang, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Claudia berpikir bahwa Ye Chen tidak mengerti kata-katanya, jadi dia mengulanginya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Tuan Ye, saya mengatakan bahwa setidaknya ada 7 atau 800 dari mereka. Ini masih pikiran yang paling konservatif. Mungkin untuk memasukkannya lebih dari 1000 orang. Ye Chen mengangguk dan berkata lagi, "Jika Anda dapat mengumpulkan 1000 orang, itu akan berguna." Claudia buru-buru berkata, "Tuan Ye, Anda pasti tidak mungkin berurusan dengan mereka sendirian, dan mereka agak menahan diri di siang hari. Jika Anda pergi dengan Nona Fe, mereka seharusnya tidak berani. Ini berantakan. Selama Anda sampai ke bandara, kamu bisa lolos dari bencana ini. Jika kamu menunggu sampai malam, kamu tidak akan bisa pergi jika kamu mau." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan santainya, "Tidak apa-apa, saya tidak ingin membawanya pergi. Mudah untuk pergi, tetapi tidak untuk masuk akal. Mengapa ada orang jahat di dekat rumah Anda dan akhirnya Anda harus pergi dan keluargamu dan melarikan diri? Ini bukanlah perilaku orang Tionghoa kita. Perilaku orang tua Tionghoa kita adalah orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung orang lain, dan jika ada yang menyinggung saya akan menyinggung mereka kembali." Claudia merasa otaknya tidak cukup. Alasan mengapa dia menceritakan rahasia terdalamnya adalah untuk membujuk Ye Chen untuk membawa Li Chauvin pergi dengan cepatnya. Meskipun metode Guoli kejam tidak berguna jika dia meninggalkan Kanada. Tetapi, bagaimana ia bisa membayangkan bahwa alih-alih mendengarkan bujukan Ye Chen memiliki sikap melawan mereka. Jadi dia berkata dengan penuh semangatnya, "Tuan Ye, saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi dunia ini terkadang tidak masuk akal. Mereka banyak dan kuat, dan metode mereka kejam. Bagaimana Anda bisa melindungi si kakak Chauvin itu dengan sendirian? Apakah kakak Chauvin akan aman?" Ye Chen berkata dengan ringannya, "Jangan khawatir, Chauvin adalah saudara perempuan saya. Saya akan merawatnya secara komprehensif, dan toko serba ada ini juga merupakan kerja kerasnya. Sebagai saudara laki-laki, saya secara alami akan melindunginya seperti untuk Anda. Ratusan atau ribuan kelompok Italia yang saya sebutkan, saya juga akan menyingkirkan mereka semua. Mereka seperti sekelompok parasit, menjijikan sedikit dan menjijikan mereka semua adalah harus dihancurkan." Claudia tercengang. Dia tidak tahu bagaimana Ye Chen datang jauh-jauh ke Kanada sendirian untuk mengatakan komentar tidak setuju seperti itu. Dia bahkan tidak mengerti bahwa geng-geng ini di Kanada, bahkan seluruh Eropa dan Amerika Serikat telah memberikan kanker selama puluhan atau ratusan tahun, dan tidak ada yang pernah bisa membasmi mereka. Dari mana Ye Chen dapat kepercayaan diri itu? Melihat Claudia sedikit terkejut, Ye Chen bertanya kepada Claudia, "Apa rencanamu sekarang?" Claudia sedikit terkejut dan ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan canggungnya, "Aku tidak tahu. Jika aku memiliki kesempatan untuk membalas dendam orang tua dan adik laki-lakiku, maka aku akan pergi ke tempat lain di mana tidak ada yang mengenal saya dan terus belajar." Ye Chen bertanya padanya, "Apakah kamu pernah berpikir untuk mewarisi jubah ayahmu?" Claudia bertanya dengan herannya, "Maksudmu mengambil alih grup Italia ini?" "Ya," Ye Chen mengangguk dan berkata, "Sudahkah kamu memikirkannya itu?" "Tidak, saya tidak berani." Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan seriusnya, "Selain balas dendam, aku tidak ingin ada hubungannya dengan kelompok sampah di dalam hidupku." Ye Chen tersenyum sedikit. "Kalau begitu aku tidak perlu khawatir." Setelah itu Ye Chen bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, jam berapa orang-orang ini biasanya muncul?" Claudia masih tidak ingin mengerti apa yang dimaksud Ye Chen ketika dia mengatakan bahwa dia tidak khawatir. Dan ketika dia mendengar pertanyaan Ye Chen, dia buru-buru berkata, "Ini pasti malam, dan pada paruh kedua malam mereka biasanya menyelinap ke orang-orang yang menjadi sasaran pada dini hari. Di rumah setelah membius semua orang yang menjadi sasaran dibawa pergi, dan jika mereka menghadapi perlawanan mereka akan dibunuh."
Ye Chen bertanya lagi, bagaimana setelah diikat dengan seseorang, kemana akan dikirim? Claudia berpikir sejenak dan berkata, sepertinya pengiriman terpusat ke pelabuhan. Mereka akan terfokus mengangkut sekelompok orang ke laut lepas. Saya tidak tahu apa prosesnya setelah itu. Oke, Ye Chen mengangguk dan berkata dengan emosinya. Meskipun sementara aman di siang hari, tampaknya tidak ada banyak waktu. Selain itu, Ye Chen bertanya lagi, selain melakukan hal-hal jahat ini, bisnis apa yang dilakukan oleh geng mereka? Claudia berkata, selain itu mereka juga menjalankan beberapa bar, hotel dan banyak tempat dengan layanan pembersihan tepi. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa kasino di bawah tanah. Ye Chen mengangguk dan bertanya padanya, jika saya ingin bermain 2 permainan di kasino, kepada siapa saya harus pergi? Claudia bertanya dengan tanggungnya, Tuan Ye, apakah Anda tidak bercanda? Apakah Anda gila? Ye Chen tersenyum dan berkata, tentu saja, saya tidak gila. Claudia berpikir bahwa Ye Chen sedang bermain melawan kasino lawan, dan berkata dengan seriusnya, kasino adalah salah satu sumber pendapatan utama mereka. Ada banyak orang yang menjaganya, dan mereka semua dipersenjatai dengan senjata yang untuk mencegah si hitam memakan si hitam. Jangan pikirkan itu atau membunuh yang sudah menang. Ye Chen melambaikan tangannya, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya ingin bermain 2 pertandingan dan omong-omong kehilangan uang dari mereka. Dengan mengatakan itu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kanada terlalu jauh dan butuh waktu bagi saya untuk mengerahkan pasukan. Jika saya dapat menyeret mereka keluar selama sehari, saya dapat memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap. Claudia berpikir sejenak dan berkata, jika Anda benar-benar ingin memainkan 2 permainan, saya dapat menemukan Goldie. Dia tidak sabar untuk menemukan lebih banyak orang untuk memainkan 2 permainan di kasino mereka. Ye Chen menjentikan jarinya dan berkata, dan sambil tersenyum liciknya Ye Chen ya. Tunggu aku akan menelpon. Bagaimanapun Ye Chen berbalik dan berjalan keluar dari toko serba ada punya Chauvin. Di Chauvin sedang memegang pancake dan buah saat ini. Berdiri di pintu menunggu dan dengan cemasnya. Melihat Ye Chen keluar, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan perhatian. Kakak Ye, bagaimana obrolanmu dengan Claudia? Seru enggak? Ye Chen tersenyum dan berkata, hampir sampai bagaimana dengan buah pancakeku. Aku ingin itu. Aku ingin pancake. Li Chauvin mengangkat tangannya dan menyerahkan kantong makanan kepada Ye Chen. Ya, ini pancake kakak Ye. Bisakah kamu membantu Claudia, kakak? Ye Chen mengangguk dan berkata dengan ringannya, tentu saja. Apakah masalah sepele ini masih menjadi masalah bagi saudaramu ini? Mendengarkan ini, Li Chauvin langsung menjadi bersemangat dan memeluk Ye Chen melompat ya, dan berkata dengan penuh semangatnya, bagus kakak Ye, bagus. Ye Chen menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, kamu masuk dulu, aku akan menelepon. Oke, siap. Li Chauvin mengangguk dan buru-buru kembali ke toko serba ada dengan gembiranya. Ye Chen mengeluarkan sebuah pancake dari tas dan menggigitnya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelpon Wang Paozhong. Segera setelah panggilan dibuat, Wang Paozhong di sana segera berkata, halo Tuan Ye, 20 tentara wanita yang dikirim ke Amerika Serikat oleh bawahan saya sudah berangkat 3 jam yang lalu. Tim khusus 20 orang lainnya dikirim oleh bawahan saya. Tim aksi khusus telah diberangkat ke Kanada. Diharapkan tiba dalam 10 jam jika Anda membutuhkan seseorang yang berguna di Kanada. Ye Chen tidak bisa tidak memuji Paozhong. Saya tidak berharap Anda begitu teliti, Paozhong. Wang Paozhong buru-buru berkata, Tuan Ye, inilah yang harus dilakukan bawahan Anda, bukan? Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, Kuil Wanglong sekarang sedang membangun markas, jadi pasti kekurangan tenaga, bukan? Wang Paozhong berkata, sejujurnya Tuan Ye, membangun pangkalan permanen dari bawah ke atas, beban kerja keseluruhan sangatlah besar, dan para prajurit perlu berlatih selain tugas sehari-hari dan libur mereka. Jadi saya bisa. Jangan memobilisasi terlalu banyak tentara. Ada kekurangan tenaga kerja yang nyata untuk berpartisipasi dalam proyek konstruksi. Ye Chen kemudian berkata, tepat, saya baru saja menemukan 7 atau 800 pekerja berkualitas tinggi di sini, di Kanada. Saya berencana untuk mencari kesempatan untuk memasak panci dan mengirimkannya kepada Anda. Mendengar kata-kata Ye Chen, Wang Paozhong buru-buru bertanya, Tuan Ye, organisasi macam apa yang Anda coba serang? Ya, organisasi. Ye Chen juga tidak menyembunyikannya dan berkata dengan ringannya, ada sekelompok kecil yang menyakiti dunia. Saya ingin menyerkop mereka. Tetapi tidak pantas untuk membunuh mereka semua. Mengapa saya tidak mengirim mereka kepada Anda dan di sana untuk menjadi pekerja bebas
Ada ribuan istana naga dijaga oleh puluhan ribu tentara, dan mereka pasti tidak ingin melarikan diri dalam keadaan hidup ini, bukan? Wang Baojuan segera berkata, Tuan Ye, apakah Anda membutuhkan kerjasama dari bawahan Anda? Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, ya, Anda perlu mengatur sekelompok tentara lain untuk datang. Lebih baik memiliki lebih banyak orang, sekitar 200 orang setelah 30 jam, yaitu sebelum besok malam. Pergi sekarang ke Vancouver. Wang Baojuan berkata, tidak masalah Tuan, jika 30 jam sudah cukup, saya akan mengatur tenaga kerja dan membiarkan mereka berangkat segera mungkin semuanya. Oke, bagus, Ye Chen berkata dengan puasnya. Itu dia, saya akan berkomunikasi dengan Anda jika perlu. Setelah itu, Ye Chen menutup telepon Wang Baojuan, lalu menelepon He Jingqiu yang berada jauh di Cina. Pada saat ini, tepat pagi hari, waktu Cina, He Jingqiu menerima telepon dari Ye Chen dan segera bertanya dengan hormat. Halo Tuan Ye, Anda menelepon saya pagi ini. Apakah ada perintah dari Anda untuk saya? Ye Chen langsung ke intinya dan berkata, Jingqiu, bantu saya untuk melihat apakah ada kapal barang yang cocok untuk pelabuhan Vancouver. Harganya tidak boleh terlalu mahal, sekitar 10 hingga 20 juta dolar Amerika Serikat. Yang terbaik adalah berdagang di mana saja. Waktu Anda membantu saya sesegera mungkin, temukan satu dan beli langsung dengan nama saya. Meskipun He Jingqiu tidak tahu mengapa dia langsung setuju dan berkata dengan, jangan khawatir Tuan, saya akan mengaturnya sekarang. Perahu bekas mudah ditemukan dan Anda harus dapat menemukan yang cocok untuk satu negara. Oke, Ye Chen berkata dan katakan padaku, tepat waktu jika ada kemajuan. Bagaimanapun dia menutup telepon dan berjalan kembali ke toko serba ada dengan senyuman di wajahnya. Pada saat ini Li Xiaofen tidak tahu apa yang Ye Chen rencanakan. Claudia berbicarakan barusan dan tidak tahu bahwa dirinya yang sebenarnya dalam bahaya. Jadi dia masih tenggelam dalam kegembiraan kesedihan Ye Chen untuk membalas Claudia. Li Xiaofen tahu bahwa dengan kekuatan dan latar belakang Ye Chen tidak akan ada masalah untuk barusan dengan sekelompok Italia yang begitu kecil. Hanya saja Claudia agak khawatir. Yang paling ditakutinya adalah Ye Chen harus menjadi pahlawan. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, dia tidak hanya akan melukai dirinya sendiri, tetapi juga Li Xiaofen. Karena itu, dia masih ingin mencari kesempatan untuk membujuk Ye Chen lagi dan membiarkan Ye Chen membawa Li Xiaofen keluar dari Kanada sesegera mungkin. Tetapi yang tidak dia duga adalah kalimat pertama Ye Chen ketika dia masuk adalah mengatakan kepada Claudia secara langsung. Claudia, kamu memanggil Guoli dan mengatakan bahwa tanganku sangatlah gatal dan aku ingin bermain kasino 2 pertandingan. Jadi biarkan dia jemput aku di rumah Bibi Li jam 9 malam ini. Claudia bertanya dengan kagetnya, jam 9 malam? Bagaimana dengan Nona Xiaofen? Ye Chen tersenyum dan berkata, tentu saja aku akan pergi bersamaku. Tentu saja dia akan pergi bersamaku. Li Xiaofen bingung dan bertanya tanpa alasan, saudara Ye, apa yang kamu mainkan? Mengapa kamu mencari Guoli? Ye Chen tersenyum dan berkata, bukankah mereka menjalankan kasino? Saya ingin bermain 2 game di masa nanti, dan saya akan menganggur jika saya tidak bermain. Li Xiaofen bertanya dengan curiga, kakak Ye, kapan kamu kecanduan judi? Tidak, saya tidak kecanduan judi. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku ingin pergi mencari tahu realitas mereka. Kamu akan ikut denganku ketika saatnya tiba. Li Xiaofen tiba-tiba sadar, mengangguk cepat dan berkata, oke, kalau begitu aku akan ikut denganmu kakak. Claudia sangatlah gugup. Dia tidak bisa berpikir bahwa Ye Chen tidak hanya akan pergi ke kasino dikelola oleh Guoli itu untuk berjudi, tetapi bahkan membawa Li Xiaofen bersamanya. Bukankah itu sama saja membawa daging ke kandang singa? Ye Chen juga tahu apa yang dia khawatirkan, jadi dia berkata sambil tersenyum, Claudia, aku akan pergi ke kasino mereka untuk berjudi dan kembali ke sini sendirian dengan niat yang sama. Terkadang tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Claudia tiba-tiba menyadari, jadi dia tidak ragu lagi dan mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menelponnya sekarang. Saat ini lantai di bawah tanah sebuah restoran Italia di Bass Street, Guoli sedang duduk di depan meja besar secara pribadi mengawasi beberapa bahannya untuk menghitung uang dengan 2 pendeteksi uang. Kelompok mereka membayar bawahan mereka seminggu sekali dan malam ini adalah hari pembayaran. Sebagian besar anggota yang aktif di grup ini adalah mereka yang sedang mabuk saat ini dan tidak menyimpan uang sampai besok. Setelah mendapatkan uang, mereka langsung menghambur-hamburkannya dan kemudian menunggu gaji berikutnya.
Skala seluruh kelompok lebih dari 700 orang. Gaji semingguan rata-rata per kapita mingguan tidak kurang dari $1.000 Kanada. Sehingga biaya gaji semingguan setinggi hampir 1 juta dolar Kanada. Melihat tumpukan uang tunai yang dikemas dalam amplop kecil, dia tidak bisa menahan sakit kepala yang besar dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana kabarmu? Di bawah angka 700. Aneh, bajingan ini lebih dari 700 keping kertas dan lain-lain dengan mulut pemakan daging. Setelah itu dia bertanya kepada salah satu mereka, Hei PT, berapa banyak uang yang akan saya rinci milik dan Rich? Berapa banyak uang yang akan saya dan Rich miliki minggu ini? Dia lain melirik nomor pada formulir dan berkata, Tuan Go, uang di tangan Anda dan Tuan Rich adalah total $110.000 Kanada. Hanya $110.000 Kanada. Guoli sedikitlah kecewa ketika mendengar nominal itu. Meskipun saat ini adalah orang kedua di grup bos, baru hanya memberi 10% dari bagiannya. Lagi pula dia bukanlah orang Italia dan dia terlahir sebagai pengemudi dan mengandalkan idenya untuk membunuh keluarga Claudia dianggap sebagai pemilih dan dia bisa mendapatkan 10%. Bahkan itu sudah satu langkah ke langit. Di masa lalu, laba bersih yang tersisa untuknya dan bos setiap minggu setidaknya hanya $200.000 hingga $300.000 Kanada. Dia bisa mendapatkan 20.000 hingga 30.000 yuan yang merupakan kekayaan yang banyak, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan turun sebanyak ini. Jadi dia bertanya dengan herannya, mengapa ada begitu sedikit minggu ini? Kemana uang-uang lainnya? Dia lain buru-buru berkata, bisnis kasino semakin memburuk baru-baru ini bos. Dan pendapatannya menurun tajam. Gadis-gadis yang dijual sebelumnya belum dijual dengan harga bagus. Pelanggan kelas atas hanya perlu gadis bersih yang belum pernah direkrut. Hanya gadis seperti itu yang bisa kesempatan dijual dengan harga tinggi. Dan batch yang kami kirim segera dimusnahkan oleh pelanggan. Guoli mau tidak mau memikirkan Li Shoufen. Sayang sekali wajah Claudia terlalu menakutkan untuk dijual. Jadi Li Shoufen adalah satu-satunya gadis yang benar-benar berkualitas tinggi. Awalnya dia ingin menjadi pacar dengan Li Shoufen, tetapi Li Shoufen benar-benar tidak membeli atau tidak merespon cintanya, dan dia secara bertahap kehilangan kesabaran. Jadi dia berkata kepada pria itu dengan suara dingin, ada hal yang baik malam ini. Jika kamu mendapatkannya, itu pasti akan dipilih untuk pelanggan, dan mungkin itu akan terjual jutaan dolar. Wah, itu bagus. Pria itu berkata dengan penuh semangatnya. Hanya, jika itu terus menyediakan pasukan berkualitas tinggi, pelelangan akan memperhatikan kita. Jika tidak, kita akan perlahan-lahan ditarik ke dalam daftar hitam oleh pelanggan. Atau tenggelam ya. Reputasinya akan tenggelam. Guoli mengangguk menggetakkan giginya seperti bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku harus mengandalkan Shoufen untuk berbalik, untuk memulihkan keadaan. Setelah itu dia bertanya lagi apa yang terjadi di kasino baru-baru ini. Pihak lain menjawab, selama ini banyak pelanggan besar dan pelanggan lama telah pindah ke tempat yang dibuka oleh Huabang. Dikatakan bahwa layanan Huabang lebih baik. Mereka tidak hanya merenovasi tempat tersebut, tapi juga membeli beberapa match badge. Selama pelanggan besar pergi, mereka akan dijemput oleh mobil My Badge. Dan mereka akan makan dan hidup setelah bermain untuk waktu yang lama. Setelah itu mereka menemukan beberapa gadis muda dari Eropa Timur dari jalan Fengkiknya untuk menemani pelanggan besar. Jika pelanggan kehilangan semua, mereka akan memberikan kembali beberapa pengaruh secara gratis untuk membuat pelanggan berbalik atau kembali, dan mereka lebih fleksibel dalam hal pinjaman. Ada otoritas tertentu dan Anda dapat memberikan chip tamu di tempat. Karena itu pihak lain memandang Guoli dan berkata, Tuan Go, apa yang dikejar pelanggan besar sekarang adalah pengalaman tidaklah masalah jika Anda kehilangan uang. Kuncinya adalah bahagia ketika Anda kalah. Dibandingkan dengan Huabang, tempat kita masih sama, sudah terlalu tua, harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, jika terus seperti ini, semua tamu akan kabur. Nah, itu ya untuk The Story of Ye Chen bab 4154 ya, sampai bab 4160 ya. Jadi 6 bab ya. Jadi itu The Story of Ye Chen. Apakah Ye Chen akan, ya kita sudah tahu lah ya, Ye Chen pasti akan menang. Tanpa kita membaca pun itu pasti endingnya kita sudah hafal ya. Ye Chen akan memenangkan dan orang-orang dari Guoli itu akan dipasokkan ke Istana Wanlong untuk menjadi
kerja paksa ya. Dan mereka nggak mungkin kabur juga karena dijaga oleh ribuan tentara. Nah itu ya, untuk kali ini ceritanya sih seru ya. Serunya itu Ye-chan bisa bereaksi lagi, gak seperti hanya membicarakan Song Wanting dan lain-lain, dia lagi beraksi di kandang lawan lagi ya, seru itu. Dan Ye-chan memanggil bala bantuan dari dua sisi, yaitu dari istana Wanglong dan dari kandangnya sendiri, yaitu mungkin grup Hongwu ya, mungkin itu Hongwu juga ikut nanti ya, karena Ye-chan sudah memesan kapal laut ya untuk mengangkut pasukan. Nah itu ya, untuk The Story of Ye-chan mungkin kali ini ya segitu dulu, dan terima kasih yang sudah mensupport saya, mendukung saya selama ini. Terima kasih yang sudah atau yang baru subscribe saya ucapkan terima kasih karena subscribe Anda adalah sebagai support untuk saya. Oke, saya ucapkan terima kasih ya, seperti biasa. Jangan sampai kalian patah hati karena dia, lebih baik buatlah dia patah hati karena kita. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat malam, selamat siang, selamat sore. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel baru saya, Bang Mimin Channel ya. Bye bye.